Waalaikumsalam, Bu. Iya. Sudah semua belum ya? Belum, Bu. Oke. Sudah selesai ya? Paling Bu Ayu nanti menyusul kayaknya. Maka dimulai aja. Bu Mulai Wina. aja ya, Bu. Bentar, Bu. Bismillah. Semangat Bu Wina. Deg-degan, Bu. Udah ada ya? Sebentar. Ini udah ada kan? Udah ya? Udah keluar belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Siang Bu Guru. Gimana? Udah pada sehat semuanya? Sehat Bu, alhamdulillah. Masih semangat ya, meskipun udah siang juga ya. Iya Bu. Ya, Bu. Udah makan siang belum? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sama apa nih? Sama sayur sop Bu. Sama sayur sop. Oke, lanjut ya. Hari ini sebelum mulai berdoa, kita cek dulu nih bajunya, roknya, kaos kaki, sepatu, apakah bersih? Coba dilihat masing-masing. Dilihat dulu. Bersih nggak? Udah rapi belum? Bu. Udah rapi belum? Kerudungnya melayot, betulin dulu. Udah rapi ya. Nah, sebelum berdoa, mari kita lakukan tepuk siap dan konsentrasi. Nanti ulangi setelah Ibu ya. Jadi seperti ini. Tepuk siap, pasang mata, pasang telinga, konsentrasi, siap gitu. Kalau kata Ibu bilang konsentrasi dimulai. Hap, bisa? Bisa. Oke. Coba kita mulai ya. Tepuk siap. Pasang mata, pasang telinga, konsentrasi, siap. Ya, gini siap. Konsentrasi dimulai. Hei, pinter, hebat ya anak-anak Ibu. Terima kasih ya. Selanjutnya, kita berdoa dulu nih, biar belajar kitanya juga mendapat pahala, belajar kita berkah ya. Dipimpin oleh Yonita. Silahkan Yonita. Pimpin teman-temannya Ya, Bu. berdoa. Sebelum belajar, kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yonita. Sama, Bu. Nah, hari ini Ibu nanya nih sebelum menyanyi, coba dilihat temannya. Ada yang tidak masuk? Hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian selalu semangat ya sekolahnya. Terus jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang ini lagi musim apa ini ya? Hujan. Kalau musim hujan, kalau hujan-hujanan kalian nanti bisa sakit, gak bisa masuk sekolah. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Oke. Nah, agar menumbuhkan nih jiwa kecintaan kita terhadap tanah air ini, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Lagu apa judulnya? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Udah hafal? Udah. Ada suaranya nggak? Airku, di sanalah aku berdiri, jadi
sekolah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Alhamdulillah. Hebat nih anak-anak ibu udah hafal ya. Karena kalau kita hafal lagu ini tuh karena kita sering terbiasa ya menyanyikannya saat apa ya? Upacara. Terus saat sekarang ini lagi mau apa ini? Mau Belajar. Nah, jadi bisa itu hafal itu karena terbiasa. Nah, untuk itu kita sekarang harus pembiasaan membaca. Coba keluarkan buku bacaannya yang biasa dibawa. Atau misalnya, Bu, aku nggak bawa. Boleh lihat temannya. Atau mau lihat buku tema, boleh. Cari bacaan-bacaan yang bisa kalian baca. Oke? Ibu kasih waktu ya 5 menit. Siap, Ibu. 5 menit aja, Bu. 5 menit aja. Oke, Bu. Iya, sok. Pada bawa bukunya? Bawa, Bu. Bawa dong, Bu. Iya, hebat anak-anak ibu. Masih ada ya waktunya, masih 2 menit lagi. Sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Emma, baca buku apa, Emma? Baca buku ini, Bu, cerita. Cerita apa? Malin Kundang, Bu. Malin Kundang. Gimana itu ceritanya? Ya, Bu, Si itu Malin ada Kundang. anak durhaka sama ibunya, dikutuk jadi batu. Oh, gitu. Mudah-mudahan kalian mah jangan ya. Harus jadi anak Tuh, Bu, yang... aku mah anaknya baik. Iya, harus anak yang solehah ya. Iya, Nah, idaman aku mah. Bener idaman banget lah pokoknya sama Emma ya. Nah, yang lain juga gak boleh ya. Seperti siapa? Si Malin Kundang. Tidak boleh durhaka sama orang tua. Nanti pas istirahat atau misalnya pulang sekolah, kalian bisa bertukar informasi sama teman kalian. Misalnya Yuli mah bacanya ini, Bu. Oh, nanti sharing sama Emma. Nah, nanti kan Yuli tentang kancil, Emma tentang Malin Kundang. Nanti sharing, nanti ngobrol, saling berbagi informasi ya. Siap, Bu. Yeay. Kemarin, kenapa langsung dilihat ya? Kemarin kita belajar tentang apa? Ibu mau nanya. Benda. Benda. Selain benda, apa saja? Ayo. Jenis benda. Oh, oke, pintar. Yuli masih ingat, hebat. Apa Yuli benda itu, Yul? Benda itu suatu yang ada di alam dan mempunyai wujud, Bu. Oke. Coba kita lihat. Ya, betul. Hebat, Yuli. Benda adalah sesuatu yang terdapat di alam dan mempunyai wujud. Terus tadi juga kita kan kemarin belajar tentang jenis-jenis benda. Apa saja jenis-jenis benda itu, Alnita? Benda cair, benda padat, benda gas. Oke, berarti minggu lalu udah pada hafal ya, masih pada inget ya. Minggu lalu kita belajar tentang jenis benda cair, benda apa ini? Padat. Ini apa ini?
Da. gas. 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 Bara. Nah, iya pintar. Hebat ya, masih pada ingat. Nah, hari ini Ibu punya lagu nih. Nah, lagu ini nantinya kalian tebak ya. Kita itu akan belajar tentang apa. Dan nadanya itu lagu naik-naik ke puncak gunung. Tahu lagu naik-naik ke puncak gunung? Tahu. Ibu dulu yang nyanyi, nanti kalian ulangi setelah Ibu. Oke? Ya, Bu. Nih. Ada benda berwujud padat disebut benda padat. Sifat padat tak berubah bentuk, ukurannya pun tetap. Contohnya pensil, meja, buku, kulkas, lemari, dan tas. Jangan lupa itu semua ciri khas benda padat. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, coba nyanyinya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ada benda berwujud padat disebut benda padat. Sifat padat tak berubah bentuk, ukurannya pun tetap. Contohnya pensil, meja, buku, kulkas, lemari, dan tas. Jangan lupa itu semua ciri khas benda padat. Jadi kita mau belajar tentang apa hari ini, anak-anak? Benda padat. Tahu ya, pintar. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, di mana Ibu tuh berharap kalian itu bisa menyimpulkan dan menelaah sifat benda padat. Kemudian Ibu harap kalian dapat menentukan dan mengerjakan tabel sifat benda berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, Ibu harap kalian dapat memecahkan dan menyimpulkan penyelesaian soal cerita matematika tentang jarak. Dan yang terakhir, Ibu harap kalian semua dapat merumuskan dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan jarak. Oke, nah betul ya, tadi hari ini di tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga, kita akan belajar tentang sifat benda padat dan jarak tempuh. Ada yang tahu apa saja sih benda padat itu? Dari tadi lagu tuh banyak. Apa saja? 1, kursi. 2, meja, pensil, tas, lemari. Apalagi? Tas udah tadi. Pensil udah tadi. Apalagi coba? Buku. Hebat. Iya, betul semuanya ya. Jadi ini Ibu menuliskan hanya sebagian kecil saja contoh benda padat. Ada tas yang kalian selalu pakai ke sekolah, kursi yang sedang kalian tempati saat ini, kemudian ada pensil, dan ada penggaris. Nah, anak-anak coba perhatikan Ibu ya. Kelihatan nggak Ibu ini punya apa? Kelihatan nggak? Pensil. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, Pensil. ini apa ini? Oh, itu gelas. Kalau ini? Penggaris. Bu. Ini apa? Mangkok. Mangkok. Kalau ini semua itu benda apa ya? Benda padat. Sekarang Ibu, gini, ini gelas, ini pensil, dimasukin aja. Apa yang terjadi sama pensil? Berubah nggak bentuknya? Tidak. Tetap jadi pensil kan? Iya. Di dalam gelas. Iya. Nah sekarang Ibu punya penggaris. Kalau dimasukin ke jadi mangkok, penggarisnya jadi apa? Jadi penggaris. Berubah nggak? Berubah nggak? Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Nah, itu termasuk sifat benda padat. Sayang-sayangku, anak-anakku, nu bager, nu soleh. Nah, sekarang kita amati video nih. Sifat benda padat itu apa saja ya? Kita simak videonya. Coba, nanti jangan lupa dicatat ya
poin-poin penting yang ada Kali dalam video. ini saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat ya. Nah, ini alat dan bahan yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan ember, lalu gelas, dan juga kantong plastik. Lalu untuk benda padatnya, di sini saya menggunakan batu, gunting, pensil, rautan, tutup botol, dan juga penghapus ya. Nah, sekarang kita akan mulai memasukkan semua benda padat yang kita kumpulkan ini ke dalam gelas. Nah, kalian sudah lihat bentuk benda padatnya tidak berubah ya. Kemudian kita pindahkan lagi ke dalam ember. Kalian juga bisa lihat benda padatnya tidak berubah. Lalu kita pindahkan ke dalam kantong plastik. Nah, ini sudah semua di dalam kantong plastik, juga tidak berubah ya. Bentuknya tetap sama. Dari percobaan yang telah kita lakukan, kita bisa mengisi tabel ini ya. Nah, kalian bisa isi sesuai dengan yang kalian amati. Dari pengamatan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan sifat-sifat benda padat yaitu bentuk dan besarannya tetap, dapat disentuh dan dipegang, dan menempati ruangan. Nah, sudah paham ya? Tadi itu tentang apa ya? Kali ini Tentang apa ya anak-anak? Video yang tadi tentang apa ya? Sifat benda Sifat padat. Sifat benda, benda Bu. padat. Benda Apa yang padat. terjadi saat gunting dimasukkan ke dalam apa tadi itu? Ember. Ber, gelas. Tetap, Bagaimana? Bu. Bentuknya Tetap. Bentuknya tetap. Bentuknya tetap. Kenapa bisa seperti itu ya? Kok bisa tetap gitu? Gak berubah bentuknya. Karena itu karena dia benda padat. Karena benda padat. Ih, pinter, hebat. Karena yang tadi semua itu adalah termasuk benda padat. Jadi mau dimasukkan ke dalam bentuk apapun, mau ember, mau gelas, bentuknya pun tetap tidak berubah. berubah. Nah, tadi tuh kita belajar tentang benda padat. Ada penggaris juga yang tadi Ibu bawa. Kalian tahu nggak gunanya penggaris itu untuk apa? Mengukur panjang, Mengukur apa? Panjang apa? Mengukur panjang apa ya? panjang benda. Panjang benda. Kalau misalnya yang mengukur jarak tuh dari rumah kalian tuh ke sekolah jaraknya berapa ya? Itu biasanya pakai apa? Jauh Bu itu mah Bu. Iya. Nggak bisa Bisa nggak pakai penggaris? nggak bisa. Pakai apa coba? Siapa yang tahu benda padat apa yang bisa mengukur jarak? Meteran, Bu. Meteran. Boleh Meteran ya, Bu? bisa. Meteran, pinter. Ada yang tahu bentuk meteran? Itu yang Bu yang bisa ditarik ya Bu. Iya, pinter. Nah, Ibu mau nanya nih. Tadi tuh Lia jarak dari rumah ke sekolah berapa? Tahu nggak kira-kira jaraknya? Nggak tahu. Biasanya berapa lama jarak dari rumah ke sekolah? Dari rumah ke sekolah naik motor jauh Bu, setengah Jauh. jam. Aduh, jauh banget ya. Nah, hari ini
kita akan belajar tentang bagaimana mengukurnya dan bagaimana sih apa satuan-satuan dalam jarak itu. Nah, mari kita simak videonya ya. Jangan ngobrol ya, harus perhatikan dengan sesama. Nah, boleh dicatat poin-poin pentingnya ya. Satuan jarak. Kilometer ke meter ternyata turun 3. Maka bisa kita tulis 1 kali 10 kali 10 dikali 10. 10-nya ada 3. Kemudian ternyata 10 dikali 10 dikali 10 itu hasilnya adalah 1000. Mempunyai 0,3 juga. Jadi 1 kilometer dengan cara mudah kita bisa menulisnya 1 dikali 1 lagi, karena turunnya 3 tinggal tambahkan 0-nya 3. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Nah, cuma sekilas aja videonya. Ibu mau nanya nih, satuan jarak tuh berarti ada apa aja ya? Kilometer, hektometer, dekameter, Iya, terus? desimeter, Iya. milimeter. Oke. Kalau misalnya tadi tuh dari contohnya kilometer ke meter gimanain menghitungnya? Itu orangnya jalan ke bawah Bu. Berapa kali jalannya? Turunnya 3. Turunnya 3. Berarti kalau turun itu harusnya di apa ya? Dikali. Hebat, pintar anak-anak ya. Coba dari tadi yang kita belajar sifat benda, terus ini nonton sifat benda sama satuan jarak ini, ada yang mau bertanya? Bu, kalau tangganya naik gimana Bu? Nah, kalau tangganya naik, ini untuk pemahaman dulu aja ya. Nanti kita belajarnya di minggu depan. Ada yang tahu nggak? Katanya kata Yuli nanya nih, Bu, kalau naik diapain nih? Tadi kan kita turun dikali. Berarti kalau naik di apa? Coba, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Sebaliknya bukan, Bu. Pinter, hebat Yan. Sebaliknya itu diapain berarti Yan? Di apa ya, Bu? Ditambah apa, dikurang apa, dibagi ya? Ayo. Dibagi kayaknya mah. Dibagi, betul. Nah, begitu. Thank you Yayan. Terima kasih. Tuh, hebat Yan udah bisa ya. Jadi Yuli, kalau misalnya turun itu dikali, berarti kalau misalnya naik itu sebaliknya. Berarti dibagi. Pintar. Ada lagi yang mau bertanya? Belum, Bu. Belum. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, sekarang, kok udah ini ya? Harusnya di stop share dulu. Sekarang ini Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Kita diskusi nih, kita berkelompok belajarnya ya, tidak sendiri-sendiri. Kita dengerin ya, nanti kalau misalnya sama Ibu ditunjuk tuh harus ingat kalian tuh di kelompok berapa ya. Kelompok pertama itu ada Yan dan Lia. Ya, satu kelompok tuh, kelompok 1. Kelompok 2 ada Yuli dan Alnita. Ya, ingat. Kelompok berapa Yuli? 2. Alnita kelompok berapa Alnita? 2. Oke, kelompok 3 Emma dan Lia, dan Lina, maaf. Ada? Ada Bu. Ya, Bu. Ya, sip. Kelompok berapa Emma? Kelompok 3. Sip, pintar. Kelompok 4 Nadia dan Syahda. Ada? Ya, Bu. Iya, sip. Kelompok berapa Syahda? 4, Bu. 4. Ya. Yang terakhir kelompok 5 ada Nita dan Yonita. Duh, sama nih Nita, Yonita sama nih ya. Kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Oke. Nah, coba sekarang duduknya sesuai sama teman kelompoknya. Udah belum? Ya, Anita kita duduk di sini. Tasnya dibawa gak, Bu? Mau dibawa boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi mending dibawa aja dah. Biar sekalian nanti ini ya. Duduknya, sebangkunya. Jadi tuker dulu sama yang lain. Ya. Udah belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, udah ya. Ulang ya, Bu ya? Iya. Iya, Bu. Nah, coba sekarang siapin alat tulisnya. Udah ada pensil, penghapus, buku. Udah ada? Udah siapin, udah? Udah, Bu. Nah, Ibu membagikan LKPD-nya nih. Udah ya? Udah dibagiin ya per kelompok ya, 1.
beserta dengan bahan ajarnya. Udah ada? Ada, Bu. Makasih Bu. Udah Ya. Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan jelasin dulu nih. Ininya apa? Namanya tuh LKPD-nya. Oh, ini. Sebentar ya. LKPD-nya. Nah, sudah ada gambar Ibu belum? Ada Bu. Ada. Nah, di sini ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya, kalian ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Tulis. Nah, di sini nanti kalian tuliskan juga nama kalian. Ini anggotanya siapa? Ya, paham? Paham Bu. Paham Bu. Kemudian ada petunjuk kerja nih, nanti kalian baca ya tujuannya juga. Nah, kemarin kan Ibu udah nyuruh nih, hari ini teh kalian harus mau bawa gelas, plastik, pensil, sama penggaris. Nah, udah dibawa belum alat bahannya? Bawa Bu. Bawa, sip. Nanti ikutin langkah-langkah kegiatannya ya. Nih, kayak tadi. Tayangan video pembelajaran tadi sudah ya, yang tentang percobaan itu. Kemudian sudah dituliskan hal-hal pentingnya yang tadi Ibu suruh tuh. Pas mau nonton teh coba tulis hal-hal pentingnya. Ada? Udah ditulis? Ya, Bu. Udah Bu, di catatan Iya. Bu. Betul. Nah, kemudian di kegiatan 1 ini kalian amati nih, baca petunjuk pengerjakan LKPD-nya ya. Amatilah benda di sekitarmu. Nah, misal, nih contoh, ada pensil nih di sekitar kita. Bentuknya berubah sesuai tempat tidak? Coba sama yang alat-alat dan bahan yang tadi dicobain. Pensil kalau dikesiniin, berubah gak? Oh, enggak. Silang. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dipindahin ke mangkuk misalnya atau ke plastik, tetap gak atau berubah misalnya? Oh tetap, berarti checklist. Dapat digenggam gak itu pensil? Nih, dapat, berarti di checklist. Kemudian tidak dapat digenggam, emang tidak dapat digenggam ya ini? Bisa Bu. Bisa, berarti di silang. Nanti diisi ya ini sama teman-teman kelompoknya. Nah, kemudian nanti simpulkan benda padat itu mempunyai sifat apa saja yang tadi di video. Kalau misalnya menyimak, nanti tahu pasti jawabannya ya. Kemudian yang kedua, ini ada soal cerita. Ada soal cerita, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya itu, perhatikan, Ibu bakal jelaskan. Mana ini? Oh ini. Kok keluar? Nah, bagaimana cara mengerjakannya, Bu? Nih, contoh. Udah keluar belum? Ada Bu. Ada. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Ini rumah Dayu ceritanya. Ini sekolah. Rumah Dayu ke sekolah itu 6 km. Jarak dari sekolah ke pasar, nih dari sekolah ke pasar itu berapa? 7 kilometer. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, dari rumah ke pasar itu jaraknya berapa? Cara menyelesaikannya bagaimana? Perhatikan. Soalnya yang tadi itu ada beberapa tahap yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskan apa yang diketahuinya dulu. Apa dari yang soal ini yang diketahuinya apa saja nanti kalian tulis. Kemudian, tuliskan apa yang ditanya dan tuliskan jawabannya beserta simpulkan. Contoh nih, dari yang soal tadi, yang diketahuinya apa saja? Jarak rumah ke sekolah. Berapa itu? 6 kilometer. Kalau jarak ke pasar? 7 kilometer. Yang ditanyakannya? Jarak rumah ke pasar. Nah, gimana caranya ya? Nah, berarti rumah ke pasar itu sama dengan rumah ke sekolah ditambah sekolah ke pasar. Berapa jarak rumah ke sekolah? 6 kilometer. Ditambah sekolah ke pasar itu jaraknya berapa? 7 kilometer. 7 kilometer. Jadi 6 kilometer ditambah 7 kilometer berapa? 13 kilometer. Nah, ini kalian harus wajib menuliskan ini nih. Jadi, yang ditanyakan ini pindahin ke sini. Jarak rumah Dayu ke pasar adalah 13
kilometer. Paham? Paham. Satu lagi. Nih, Siti dan temannya akan pergi ke kebun binatang naik motor. Nih rumah Siti, ini ceritanya kebun binatang. Jarak rumah ke kebun binatang itu 45 km. Sepeda motor telah menempuh jarak 20 km. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh? Coba, Ibu mau nanya, yang diketahuinya apa saja? Jarak rumah ke kebun binatang. Yang diketahuinya jarak rumah ke kebun binatang berapa? 45 45 km. km. Terus yang diketahuinya yang lain? Sepeda yang menempuh Telah menempuh jarak 20 km. Yang ditanyakan? sisa jarak yang harus ditempuh. Oke, jawabnya bagaimana? Ada yang udah tahu? Jawab. Tahu, Bu. Siapa yang udah tahu? Yuli tahu, Bu. Yuli. Oke, Yuli. Bagaimana Yuli? Kalau sisa berarti dikurang ya, Bu ya? Pinter. Gimana caranya Yuli? 45 diketahuinya sudah kan tadi Iya. ditanya sudah. Tinggal dijawab 45 km dikurangi 20 km sama dengan 25 km. Betul nggak nih teman-temannya Yuli? Jawabannya Yuli betul nggak? Ayo, betul nggak? Emang Bu. Kita lihat Ya, pembahasannya ya. Tuh. Tadi yang diketahuinya sudah ditulis. Jarak rumah ke kebun binatang 45 km. Jarak tempuh sepeda motor 20 km. Sisa jaraknya berapa? Betul, jawaban Yuli tadi 45 km dikurangi 20 km. Jawabannya adalah 25 km. Hebat Yuli. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh adalah 25 km. Nah, sudah paham sekarang cara pengerjaan LKPD-nya? Sudah Bu. Oke, nah sekarang silahkan diskusikan bersama temanmu yang satu kelompok. Ibu kasih waktu 30 menit. Nanti Ibu keliling ya. Keliling ke tiap-tiap kelompok. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Ibu sambil menilai nih, kalian itu diskusi nggak sama temennya? Atau biarin aja suruh temannya yang ngerjain. Nah, nanti ada nilainya tuh, dikurangi nanti sama Ibu. Paham? Paham. Ya, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Coba, sok. Gimana ini kelompok 1? Ada kesulitan nggak? Belum Bu. Belum ada. Belum. Sok. Kelompok 2, aman kelompok 2? Aman, Bu. Hebat. Kelompok 3 nih. Bu. Kelompok 3 gimana nih? Udah beres ini mah bentar lagi juga selesai ya. Ya, tuh budak Ya, Bu. Pinter banget Emma ya. Masya Allah. Yang lain juga anak-anak ibu semua pinter. Kelompok 4 ini udah mengerti? Hai Bu. Udah pembagian tugasnya? Udah? Enggak ngerjain sendiri kan? Enggak ya? Bagus nih kelompok 4 ya. Nilainya bagus. Kelompok 5. Gimana nih kelompok 5? Udah selesai, Bu. Udah, Bu. Udah selesai. Ih, pada hebat. Udah pada paham ya? Nah, kan tadi di petunjuknya itu kalian nulis jawabannya di buku masing-masing dulu kan? Sudah ditulis di buku masing-masingnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk nanti laporan presentasi ke depan, kalian tulis tuh di buku LKPD-nya. Boleh gantian sama temennya. Ya, aku mau pegel, gantian aja, boleh. Nah, nanti dipresentasiin ke depannya hasil kerjaan kalian itu ya. Jadi biarpun ngerjainnya di dalam LKPD, tapi kalian punya catatan tuh di buku catatan biar nggak lupa kalau nanti mau ulangan tuh, kita belajar apa ya tadi ya lupa gitu. Jadi kalian bisa lihat buku catatannya. Ya. Jadi harus ditulis lagi, Ibu. Iya, kan tadi udah disuruh sama Ibu ada petunjuk bacaannya ya. Nita ya. Gimana Nita? Susah nggak? Ada yang susah tapi udah sama Yonita, Bu. Oh, udah ya, berdiskusi ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah dibikin laporannya? Sudah. Kesimpulannya sudah? Sudah. Sudah, Bu. Oke, siapa nih yang mau tampil pertama nih? Presentasi.
jawabannya? Ayo. Yang ini dulu, yang tabel. Kelompok berapa nih yang mau ngisi tabel? Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok Aku sama 3. Rina. Boleh. Coba nomor 2. Sok silahkan presentasi dulu. Sebutkan nama kelompok dan nama yang presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Emma dan Saya Lina. nah, sekarang kita mau presentasi tentang nama, benda, dan bentuknya. Tina, yang baca. Giliran. Iya, Yuk. yang nomor 2 itu meja, Bu. Iya. Bentuknya berubah sesuai tempat, tidak. Jadi Ya. diserang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Iya, Iya. Bu. Iya, betul. Kemudian? Dapat digenggam, iya. Tidak dapat digenggam, tidak. Pinter. Coba yang ketiga. Yang Lanjut, ketiganya, Yang Iya. sama gantian. ya, yang ketiganya ada nama bendanya tas, Bu. Ya. Bentuknya berubah sesuai tempat, tidak. Terus bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, ya. Dapat digenggam, iya. Tidak dapat digenggam, tidak. Pinter, hebat. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini? 3. 3. Hebat. Jawabannya ada yang berbeda tidak dengan kelompok 3? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Kok bisa sama? Kan pengamatannya beda-beda. Ayo, ada yang beda Bendanya nggak? sama, Bu. Bendanya Sama sama. bendanya tadi. Bu. Bendanya. Oh iya Bendanya kan sama. karena yang ada di sekitar kita ya. Ada tas ya tadi ya tuh. Oke, sekarang yang menyimpulkan ini nih, yang mengerjakan benda padat mempunyai sifat apa aja yang tadi ya? Siapa yang mau presentasi nih? Bu, Kelompok berapa nih? kelompok 1. Iya, kelompok 1 Yan, silahkan. Iya sama Lia. Iya, boleh. Simpulkan hasil percobaan dan pengamatan video pada kotak di bawah ini. Benda padat mempunyai sifat yang pertama, bentuk dan besarnya sama atau tidak berubah. Iya, Iya, nomor hebat. 2. Yang kedua, kerapatan benda padat dapat menempati ruang, Bu. Iya, pinter. Satu lagi? Saya lagi? Satu Atau lagi? mau Yayan? Satu lagi, Oh, dapat siapa aja. digenggam dan disentuh. Betul. Yang lainnya sama? Sama, Bu. Sama, Tepuk Bu. tangan untuk kelompok Yan. Kemudian lanjut ke soal nomor 1. Ada yang mau jawab? Presentasi? Siapa? Presentasinya kelompok berapa nih yang belum? Kelompok 2 belum, kelompok 2 ya? Ya, belum, Bu. So, kelompok 2. Ya, kami dari kelompok 2, saya Yulian Wulasari dan Alnita kan menjawab soal nomor 1. Dibaca soalnya nggak, Bu? Langsung jawabannya aja. Oh, langsung jawabannya. Nomor 1, Alnita, aku dulu, kamu dulu. Kamu dulu. Aku ya. Sama, ya. Yang diketahuinya, jarak yang akan ditempuh 350 meter. Nah, Beni baru menempuh 200 meter. Yang ditanya, berapa sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Iya. Ya, kalau ditanya sisa berarti dikurang ya, Bu? Iya, pintar. Jawabannya 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Iya, hebat. Tepuk tangan untuk kelompok Yuli. Betul ya, anak-anak. Iya, Ada yang berbeda? Alnita betul. Iya, hebat ya. Kerjasamanya bagus. Ada yang jawabannya salah? Ada nggak yang jawabannya salah? Betul ya, alhamdulillah anak-anak ibu sudah betul semua ya ngerjainnya. Nah sekarang udah selesai presentasinya, boleh
LKPD-nya dikumpulkan di meja Ibu? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan. Nah, setelah belajar tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu sih yang termasuk sifat benda padat itu? Apa saja? Siapa yang bisa? Cung. Saya Bu, bisa Bu. Oke, gimana Yuli? Benda padat adalah benda yang ukurannya tetap. Iya. Tidak berubah besarannya juga. Iya. Lalu benda padat dapat digenggam dan juga benda padat itu dapat menempati ruang. Iya, pintar. Kemudian ada lagi tentang jarak mungkin? Ayo, ada yang ini misalnya satuan jarak itu ini Bu, cara menghitungnya gini Bu. Ayo, tadi kan kita udah Yan bisa belajar. Bu, katanya Bu, Yan bisa. Oke, Yan, bagaimana Yan? Ya Bu, jadi jarak itu satuannya ada banyak. Kilometer, hektometer, gigameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Pinter banget. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10 Ibu. Iya, terus siapa juga yang bisa nih? Kalau misalnya menentukan soal cerita itu kita harus ngapain dulu nih? Harus dicari diketahuinya, iya, terus kesimpulan jawaban. Iya, jawaban dan kesimpulan. Betul ya anak-anak. Jadi kesimpulan pembelajaran tadi kalian diskusi itu adalah sifat benda padat itu ada 3. Kita belajarnya 3 dulu ya. Yang pertama itu ada bentuk dan besarnya sama atau ukurannya tidak tetap, menempati ruang, bisa dipegang dan disentuh. Kemudian jika kita menghadapi soal cerita matematika, ada beberapa tahap yang harus kalian kerjakan. Yang pertama tentukan dahulu yang diketahuinya, tentukan apa yang ditanyakan, dan tentukan alternatif jawaban beserta dengan kesimpulannya. Nah, berarti hari ini kita udah berbagai kegiatan sudah dilakukan. Seperti tadi kita ngelakuin apa aja ya? Diskusi, kemudian praktik mengukur benda, ya, pinter. Nah sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Ini harus dikerjakan secara mandiri ya anak-anak. Tidak boleh berdiskusi sama temennya karena ini mah udah tugasnya mandiri ya. Silahkan dikerjakan soal evaluasinya. Sudah dapat? Sudah Bu. Ya. Iya. Silahkan Ibu kasih. Nggak boleh ya Bu? Gimana? Nggak boleh nyontek ya Bu? Nggak boleh. Tuh, berbanggalah dengan hasil kerja kerasmu sendiri nak. Jadi meskipun kalian dapat 100 tapi hasil nyontek itu tidak plong, tidak serak ke hati. Kalau misalnya kita 100, hasil kita sendiri lebih hebat ya. Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya, cukup? Cukup Bu. Ya, silahkan kerjakan. Sudah selesai? Dikit lagi Bu. Iya, ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, sok silahkan kumpulkan di meja Ibu. Ini Bu. Sudah? Sudah. Semuanya udah? Sudah Bu. Sudah semuanya ya. Nah, karena muridnya banyak, jadi Ibu tidak akan diperiksa sekarang. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah selesai pembelajaran hari ini, Ibu periksa, besoknya Ibu umumkan siapa nilai yang paling besar. Ya? Siap? Gak apa-apa? Apa Bu? Oke, kita sekarang lakukan refleksi nih. Hal apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi mengetahui sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Kemudian? Mengetahui jarak. Mengetahui jarak. Cara menyelesaikan soal cerita. Apa materi yang mudah dimengerti? Sifat benda, Bu. Sifat benda. Mudah banget gitu ya? Pahamnya ya? Kemudian? Apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran hari ini? Senang. Senang, bener nih, senang. Ya Bu, soalnya bendanya langsung Bu. Oh gitu, kalian mencoba ya? Iya.
Apa hal yang masih membingungkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Nggak ada, aku mau bisa. Bisa, alhamdulillah. Semuanya bisa ya? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kegiatan apa yang menarik dalam pembelajaran tadi? Apa tuh yang menarik menurut kalian? Tadi, Bu, waktu percobaan. Percobaan. Benda padat. Pas benda padat itu suka ya kalian mencoba sendiri gitu ya ininya untuk menentukan sifat benda padat. Iya, alhamdulillah ya anak-anak. Minggu depan besok maksudnya besok kita akan mempelajari sifat benda cair. Nah, kan sekarang benda padat tuh. Nah, besok kita belajar tentang benda cair dan gotong royong. Jangan lupa PR-nya halaman 115 ya anak-anak. Nanti dikerjakan di rumah. Minta bantuan orang tua kalau misalnya kalian ada yang tidak paham. Tapi jangan sampai loh PR-nya dikerjain sama mamah atau papahnya ya. Karena itu PR-nya punya siapa? Sendiri. Sendiri. Kalau dikerjain sama orang tua punya siapa berarti PR-nya? Kerjaan orang tua. Iya, makanya ya harus dikerjakan. Yang pinternya orang tua ya, Bu. Iya, betul banget ya. Jadi harus kerjakan sendiri. Kalau yang bingung, boleh tanyakan bagaimana caranya ke orang tua ya. Oke, anak-anak sebelum pulang mari kita berdoa dulu ya. Tadi dipimpin oleh siapa ya berdoa tuh? Yonita ya, Sama tadi ya? Yonita. Ya. Coba sekarang Yonita, kita siap-siap pulang. Pimpin berdoa. Yonitanya ada? Gak ada ya? Sama Nita aja deh. Bu, aku Oh ada. Sok atau Yonita. duduk siap. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Selamat. Kurang resek masih jadi murid. Bu, keringet dingin, Bu. Oke, selamat Win. Bisa bucat bisul ya, bisa tenang ya. Kayaknya tadi nggak ada makan siang deh. Enggak. Tuh kan bener kan tadi nggak makan siang. Deg-degan juga nah. Oke. Mangga, ini sinyal saya. Mangga yang jadi observernya siapa? Bu Hanifah. Ah ya, Mangga. Sebelum saya sama Bu Bayu memberikan masukan, Mangga Bu Hanifah. Bu Ina udah bagus ya, udah dari kegiatannya juga udah runut sesuai yang di RPP gitu. Pembawaannya juga bagus lah untuk kelas 3 mah gitunya rame asik gitu pembawaannya teh gitu. Udah pokoknya ngajarnya mah yakinlah gitu Bu Win namanya udah bagus. Cuman tadi teh nemu di RPP teh ini Bu Win nomor 22 ini teh kan masih termasuk kegiatan inti ya, ada kesimpulan, tapi kan di penutupan juga ada kesimpulan. Jadi menurut saya mah mending udah gitu di penutupan aja gitu, di kegiatan penutup gitu. Soalnya kalau ada dua kali menyimpulkannya gitu. Benar-benar. Ya, makasih ya gitu Bu. aja paling ya. Yang lainnya mah udah bagus, mungkin nanti bisa ditambah lah iceberging gitu ya Bu ya. Iya, siap-siap. Terus mau nanya emang siang masuknya? Enggak, karena hari ini peer teaching-nya siang aja. Tadinya pagi. Menyesuaikan peer teaching. Tadinya pagi. Selamat siang gitu, Suganta emang masuknya siang kelas. Enggak, Bu. Menyesuaikan gitu. Ya bagus. Ya gitu aja, mungkin Bu Win udah bagus, good job. Ya, terima kasih Bu Hanifah. Ya. Terima kasih Bu Hanifah. Mangga Bu Ayu. Oke, selamat ya Bu Wina ya, sampai nggak makan siang gitu ya karena deg-degan. Beda kalau padahal kita udah biasa aja ya karena mau tampil gitu ya. Jadi tadi ayo masuk sini pasti ini pada kemana badannya. Tapi belum pada kemana gitu ya. Oke, ibu-ibu, Bu Wina,
Karena saya mah mengomentari peserta didik, nah meni kurang rame, kurang rese ke Bu Wina, padahal mah kerjain kayak gitu, saya menanti-nanti gitu ya, karena dia kan suka rese gitu ya, Ibu lagi ngajar teh gitu ya, karena yang resenya ini jadi tidak ada yang rese gitu, ngasih pertanyaan tuh yang apa Sulit gitu gitu ya, ya, Bu ya. gitu. Jadinya ya alhamdulillah ya, tidak ada hukum karma berarti. Ada baik-baik, berarti terima kasih ke teman-teman. Iya, Biasanya Bu terima Wina tuh suka, kasih. Ibu itu Yuli suka apa tapi emang nggak ada gitu. Justru aku menantikan Bu itu teh. Kok nggak ada. Ternyata nggak ada ya gitu ya. Iya. Padahal udah di request ya. Udah di request padahal. Padahal yang rese itu selama ini peer teaching itu ada di Bu Wina gitu ya, yang rese. Tapi nggak apa-apa, jadi kan hidup ya kelas 1 kayak gimana gitu, pertanyaan kelas 1. Jadi alhamdulillahnya Bu Wina ketika ngajar ya lempeng gitu ya, dari dilihat udah bagus semuanya ya, tadi udah medianya juga bagus, suaranya juga bagus, apalagi siang hari gini ya, biasanya kalau misalnya ini suka rada tunduh gitu ya, ngelihatnya kadang-kadang, tapi tadi mah have fun gitu ya, mudah-mudahan lancar terus gitu ya, emang cocoknya emang biasa ngajar kelas 3 ya, emang iya dan ngajarnya kelas 3 gitu. Emang keresehan Bu Wina di peer teaching emang kebiasaan ngajar di kelas 3, ketemu anak kelas 3 yang seperti itu gitu ya. Jadi ya udahlah cocok gitu ya. Jadi kan kata saya Bu Wina selama peer teaching itu menemukan jati dirinya, memang iya jati dirinya di guru kelas rendah beda gitu. Coba kamu lihat kalem orangnya gitu ya, enggak gimana. Ya, ya udah itu bagus ya ngajarnya. Sebenarnya semuanya juga bagus, tinggal ini aja. Kadang kita pas hari itu ada kendala jaringan atau apa. Tadi saya lihat, alhamdulillah tidak ada kendala ya dari jaringan dan apa. Terus kecepatan memindah-mindahkannya ya, saya juga kelihatan udah, oh iya langsung mindahin Canva-nya gitu kan. Karena tadi ada beberapa, kadang kita tuh grogi atau apa tuh pas mindahin layarnya tidak sesuai atau apa. Tadi udah lihat sesuai, oke. Dari saya itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Ayu. Iya, mungkin kalau dari saya ya secara keseluruhan sudah bagus Bu Wina ya, dari awal sampai akhir, terus ekspresinya, maksudnya gesturnya bagus gitu ya, memang seperti udah kayak ngajar ya anak kelas 3 gitu ya. Cuma ya ini siswanya tidak ada yang menjahili. Bu Wina yang menjahili ini siswanya pada baik-baik gitu mah. Iya, aduh. Padahal udah request Bu. Iya, sudah bagus Bu Wina, tinggal nanti di PPL mungkin lebih apa ya lagi ya, mudah-mudahan lebih terasa nanti di siswanya mungkin lebih aktif gitu ya. Kalau Bu Wina secara ininya pembawaannya sudah bagus ya secara keseluruhannya. Hubungan antara mata pelajaran juga ada gitu ya. Jadi nggak cuma sudah berhenti, tapi penguatan mungkin tadi ini ya dari Bu Hanifah itu mungkin bukan kesimpulan ya. Jadi setelah LKPD mungkin udah dipresentasi, mungkin penguatan itu penguatan LKPD-nya gitu. Penguatan LKPD-nya yaitu misalnya ya kelompok 1 sampai 6 sudah dipresentasikan, sudah bagus, ada diberikan tanggapan atau apa, misalnya diberikan penguatan materinya, oh tadi yang di LKPD kita bahas apa sih gitu. Jadi itu penguatan LKPD-nya mungkin itu. Jadi kalau kesimpulan nah setelah penguatan LKPD baru coba kita tadi belajar dari awal sampai akhir apa aja, itu kesimpulan materi ajar gitu. Seperti itu. Oke, ya terima kasih Bu Wina. Terima kasih Bu Bayu. Tinggal siapa ini? Oke. Ya, Bu Alita juga ya, belum ucap bisul kemarin nggak jadi.